Baik anak-anak, sampai jumpa kembali. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Mari kita perhatikan bersama-sama. Oke, kita akan bahas tentang gaya Lorentz. Konsep gaya Lorentz itu karena ada arus, karena ada magnet, dan ada gaya. Nah, coba perhatikan ini. Nah, di sini ketika ada sumber arus, di sini ada sumber arus, ini ada magnet batang, ada sumber arus, maka ketika dihubungkan saklar tertutup, nih lihat, saklar terbuka, tidak ada gaya. Saklar tertutup, maka aluminium foil akan menyimpang. Coba, saklar tertutup, aluminium foil menyimpang. Kalau terbuka, diam saja. Saklar tertutup, dia akan menyimpang. Nah, menyimpangnya karena ada apa gitu. Aluminium foil akan menyimpang jika saklar tertutup karena di sini ada gaya yang disebut dengan gaya Lorentz sesuai dengan penemunya. Semakin besar arus listrik di sini, misalnya sumber tegangannya semakin besar, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Ya. Misalnya menggunakan batu baterai kan ada yang 1,5 volt, 3 volt, 6 volt. Jika lebih besar maka akan menghasilkan gaya yang lebih besar juga. Nah, sekarang besarnya medan magnet dari magnet listrik ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu, nah ini lihat faktornya. Apa ini? Kuat arus yang mengalir pada kumparan ini tadi, kuat arusnya di sini. Semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula medan magnetnya. Ketika arus mengalir besar, maka medan magnet yang ditimbulkan juga besar. Yang berikutnya, nah ini apa di sini? Panjang kumparan atau banyaknya jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan atau semakin panjang, maka semakin besar medan magnetnya. Nah, ini jumlah lilitannya banyak. Yang ketiga apa? Bahan inti nih. Bahan inti itu magnet yang digunakan. Bahan inti yang dimasukkan pada kumparan medan magnet semakin besar. Jadi kalau bahan inti magnetnya kuat, magnet lemak, magnet lunak, ya inti besi lunak maksudnya, itu sangat kuat, maka akan menghasilkan medan magnet yang lebih besar. Berarti faktor yang mempengaruhi apa saja? Kuat arus, I, kemudian panjang kumparan L, dan medan magnet, B. Bahan inti medan magnet. Oke. Dari animasi yang tadi kita lihat bersama, maka besarnya gaya Lorentz itu bisa dituliskan. Semakin besar arus listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkan cuma semakin besar. Semakin besar medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar, tadi inti besi. Semakin panjang kawat, maka gaya Lorentz juga semakin besar. Nah, sehingga kalau dirumuskan seperti ini, besarnya gaya Lorentz sebanding dengan ini apa tadi? Sebanding dengan besar medan magnetnya, sebanding dengan kuat arusnya, sebanding dengan panjang kawatnya. Ini ya keterangannya. Nah, sekarang ini kalau dicari gaya Lorentz-nya. Sekarang kalau pertanyaannya, Bu, kalau dicari medan magnetnya, ya medan magnetnya tinggal berapa besar gaya dibagi dengan kuat arus dan panjang penghantar. Kalau ditanya, berapa panjang penghantarnya, Bu? I. Ya, I panjang kuat arus sama dengan besarnya gaya dibagi dengan medan magnet dan panjang penghantar. Nah, seperti matematika ya. Jadi ini anak-anak harus paham gaya F bil biar gampang diingat. Nah, sekarang bagaimana menentukan arah gaya Lorentz? Dikenal dengan menentukan menggunakan kaidah tangan kanan.
Nah, ini kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. I, B, F atau F, B, I. Oke, jadi ingat itu ya. Nah, sama. Kalau arusnya ke sana, sekarang kalau arusnya ke arah sana, B-nya ke sana, maka kemana gayanya? Gayanya ke atas ini. Ya, perlu difahami anak-anak. Menggunakan kaidah tangan kanan. Nggak boleh tangan kiri, Bu. Tidak, nanti tidak sama ya. Nah, ini sekarang contoh soalnya. Sebuah kawat tembaga panjangnya 5 meter, dialiri arus listrik sebesar 5 miliampere. Berarti ini harus dijadikan ampere. Jika tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 10 Tesla, berapa besar gaya Lorentz-nya? Ya, dibiasakan ditulis diketahui dulu. L-nya 5 meter, I-nya 5 miliampere sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 ampere, B-nya 10 Tesla. Ditanya gaya Lorentz, B. Mohon maaf, ditanya gaya Lorentz, F. Jawabnya, nah ini ya, F sama dengan BIL. F sama dengan 10 kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 5. Jadi besarnya 0,25 Newton. Mohon maaf ini ya gaya Lorentz maksudnya F bukan B. Nah, jadi besar gaya Lorentz yang ditimbulkan sebesar 0,25 Newton. Oke, sekarang anak-anak silahkan dikerjakan seperti tadi, kemudian selalu dituliskan diketahui, ditanya, jawab. Soalnya ditulis buat latihan. Oke. Nah, contoh penggunaan gaya Lorentz itu pada motor listrik. Motor penggerak, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak di dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan akan berputar. Contohnya pada kipas angin, misalnya contohnya di sini nih. Prinsip kerja motor listrik, ya. Jadi dia akan berputar karena ada magnet, ada medan magnet yang berada di situ. Jadi dia ada magnetnya yang menggerakkan, yang memutar, merubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini penerapan gaya Lorentz. Baik anak-anak, tentang gaya Lorentz sampai di sini dulu. Salam sukses dan sampai jumpa kembali.